Shalom, puji syukur berkat Tuhan masih kita rasakan dan nikmati di pagi hari ini, di mana kita boleh beristirahat dan bangun dengan tubuh yang diberkati oleh Tuhan dan memiliki kesempatan untuk merenungkan firman Tuhan bersama. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami di dalam surga, kami bersyukur atas segala rahmat dan anugerah-Mu pada kami hingga saat ini. Tuhan telah menganugerahi hikmat-Mu sebagai penuntun jalan yang benar, membentuk dan membawa kami hidup agar kami bisa melawan kuasa iblis yang tujuannya membawa kami ke dalam kehancuran hidup. Kami mohon ampunilah dosa-dosa kami karena sering lalai membaca firman dan petunjuk-Mu untuk menjalani hari-hari anugerah Tuhan. Tuhan yang Maha Kasih, kami membuka hati dan pikiran kami untuk menerima kebijaksanaan dan petunjuk-Mu lewat bacaan Injil Markus pasal 15 ayat 3 hingga yang kelima. Anugerahilah kami hikmat-Mu untuk memahami kehendak-Mu serta melakukan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sampaikan doa ini. Amin. Mari kita membaca Alkitab dari Markus 15 ayat 3 yang kelima. Bunyinya demikian. Lalu imam-imam kepala mengajukan banyak tuduhan terhadap Dia. Pilatus bertanya lagi kepadanya, "Tidakkah engkau menjawab sama sekali? Lihatlah betapa banyaknya tuduhan mereka terhadap engkau." Namun Yesus sama sekali tidak menjawab lagi, sehingga Pilatus merasa heran. Shalom, keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, khususnya Jemaat Gemim Gloria Jakarta Selatan. Reaksi seseorang ketika dituduh bersalah sangatlah beragam. Banyak orang secara spontan akan membela diri dengan keras atau bahkan marah ketika merasa tidak bersalah. Ada pula yang merespons tuduhan dengan balik menuduh atau menyalahkan orang lain. Beberapa orang menjadi takut, malu, atau menghindar dari situasi karena tidak tahu bagaimana menjelaskan dirinya. Namun, dalam pembacaan kita hari ini, kita melihat suatu reaksi yang sangat langka. Sebuah reaksi yang mencerminkan ketenangan batin dan keyakinan mutlak pada kebenaran. Itulah yang dilakukan oleh Yesus Kristus di hadapan Pilatus. Dalam ayat 3 sampai 5, kita melihat kontras yang tajam. Para imam kepala mengajukan banyak tuduhan berat. Secara hukum Romawi, tuduhan itu bersifat politis. Yesus dituduh sebagai pemberontak yang mengaku raja, sebuah ancaman bagi otoritas kaisar. Secara logika manusia, ini adalah saat di mana seseorang harus berteriak membela nyawanya. Namun, Yesus sama sekali tidak menjawab. Mengapa? Yesus tahu bahwa Ia bukan sedang diadili oleh hukum manusia, melainkan sedang menjalankan rencana keselamatan Allah. Ia memiliki konsep berbeda tentang raja. Bukan raja politis,
yang melawan Roma, melainkan Mesias yang menderita. Diamnya Yesus adalah penggenapan dari Yesaya 53 ayat 7, di mana hamba Tuhan digambarkan seperti domba yang dibawa ke pembantaian dan tidak membuka mulutnya. Sikap diam ini membuat Pilatus merasa heran. Dalam sistem hukum saat itu, diam dianggap sebagai pengakuan salah atau ketidakberdayaan. Namun pada Yesus, Pilatus justru melihat kewibawaan yang melampaui kuasa dunia. Yesus diam bukan karena kalah, melainkan karena ketaatan sempurna kepada kehendak Bapa. Keluarga Kristen yang dikasihi Tuhan, apa artinya teladan diamnya Yesus bagi kita yang hidup di tengah dinamika Jakarta Selatan saat ini? Pertama, menjaga integritas di tengah arus informasi. Di era media sosial dan lingkungan kerja yang serba cepat, kita sering merasa harus segera mengklarifikasi setiap rumor atau membalas setiap kritik dengan kata-kata yang tajam. Yesus mengajarkan bahwa integritas hidup jauh lebih kuat daripada pembelaan kata-kata. Mari kita biarkan karakter dan perbuatan kasih kita yang berbicara lebih keras daripada argumen kita. Kedua, ketenangan di tengah tekanan dan ketidakpastian. Hidup di kota besar seringkali penuh tekanan, baik itu tekanan pekerjaan, ekonomi, maupun ketidakpastian masa depan. Ketika dunia seolah menuduh atau menekan kita, kecenderungan kita adalah menjadi cemas. Belajar dari Yesus, ketenangan sejati muncul ketika kita mempercayakan hidup kita secara utuh kepada Tuhan Allah. Diamnya kita adalah bentuk kepercayaan bahwa Tuhan adalah pembela kita yang paling setia. Ketiga, setia melayani meski tidak dipahami. Seringkali dalam pelayanan di gereja, keluarga, atau tempat kerja, niat baik kita disalahpahami. Kita mungkin dituduh memiliki motivasi yang salah. Dalam situasi seperti itu, janganlah tawar hati. Yesus memberi teladan ketaatan yang penuh pengorbanan, bukan karena lemah, tetapi karena kasih yang sempurna. Jika kita berdiri di atas kebenaran, kita tidak perlu takut pada penilaian manusia. Diamnya Yesus Kristus bukan berarti kalah, tetapi sebuah pernyataan bahwa kebenaran Allah akan menang pada waktunya. Kita dipanggil untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan atau tuduhan dengan makian, melainkan hidup dalam kebenaran dan kasih. Kadang dia menjadi bentuk kekuatan rohani yang luar biasa, terutama saat kita mempercayakan pembelaan kita sepenuhnya kepada tangan Tuhan. Mari kita meneladani Yesus Kristus, tetap tenang, sabar dalam menghadapi tantangan, dan senantiasa berdiri teguh dalam ketaatan kepadanya.
Kiranya Tuhan Yesus memberkati firman-Nya dalam hati kita masing-masing. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, ajarilah kami untuk senantiasa mempercayakan segala sesuatu kepadamu. Tolong kami untuk diam dalam iman sambil mencari kehendak-Mu, sehingga hati kami menjadi tenang di saat kami difitnah, disalahpahami, atau disudutkan. Ajar kami untuk tidak membalas, karena kami percaya Engkaulah pembela kami. Kiranya hidup kami menjadi cerminan dari kasih-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin.